손혜영 팀장의 남편입니다. Kali ini Minette akan membahas drama Korea yang berjudul No Gain, No Loss. Tanpa berlama lagi, episode 5, mari kita review. Haeyoung melongo karena melihat Ji-uk yang kini ada di hadapannya dan menjadi karyawan baru Kobe. Haeyoung pun diminta untuk menjadi mentor bagi para karyawan baru. Mata Haeyoung tampak berapi-api saat melihat wajah Ji-uk. Ji-uk pun bergidik ngeri. Dan diceritakan jika seorang ajusi mendatangi Ji-uk, lalu mengancam dia menggunakan ibu kandung yang kini ada di Kanada dan menikah dengan seorang pastor terkenal. Pasti menjadi skandal karena memiliki anak di luar nikah. Ji-uk awalnya tak peduli, toh selama ini ia pun dibuang oleh ibunya. Namun, atas dasar janji pada neneknya, Ji-uk pun kini berada di Kobe, sesuai dengan permintaan ajusi misterius itu. Sedangkan di tempat lain, Jaehyun dan Ha-jun sedang bersama dan tiba-tiba Jaehyun mendapat ide untuk novel dewasanya gara-gara ucapan dari Ha-jun. Setelahnya Ha-jun diganggu si bos. Ternyata Fuck You mengikuti kegiatan mereka. Ia ketakutan identitasnya sebagai hatersnya Jaehyun terungkap dan menganggap Jaehyun mendekati Ha-jun untuk menakuti dirinya. Dan setelah acara pengenalan itu, Haeyoung mengikuti Ji-uk. Ji-uk sudah ketakutan akan dimarahi, tapi nyatanya Haeyoung hanya penasaran di mana selama ini Ji-uk berada. Tapi Ji-uk punya alasan khusus melakukan itu, dan kenapa ia juga masuk ke Kobe. Karena tak ingin dikenali, Haeyoung pun mengganti gaya rambutnya Ji-uk. Sedangkan Hee-sung harusnya senang diajak menikah oleh kekasih 10 tahunnya itu. Tapi ia malah datar-datar saja. Dan semua orang pun terpesona begitu Ji-uk membuka kostum lebahnya. Para ibu mengerubuni lebah itu dan mendaftar Kobe melalui Ji-uk. Padahal Haeyoung tadi sengaja membuat Ji-uk memakaikan kostum lebah agar ia tidak lolos kualifikasi. Strategi Haeyoung pun gagal untuk membuat Ji-uk tidak berada di kantor pusat. Haeyoung lalu melihat seorang anak kecil dengan tubuh yang penuh memar. Ia pun memfoto luka-luka itu. Tiba-tiba ayahnya menghampiri, meminta untuk foto-fotonya dihapus. Dan ia pun murka ketika Haeyoung berniat menelpon polisi. Ji-uk lalu datang dan perkelahian pun tak bisa dihindari. Namun sang anak malah menangis melihat ayahnya disakiti. Kini mereka pun berada di kantor polisi. Si ajusi terus mengelak telah melakukan KDRT pada anaknya. Ia pun menakuti Haeyoung jika statusnya seorang kriminal tak akan diterima di perusahaannya. Dikira akan gentar, ternyata Haeyoung malah naik pitam. Tak masalah akan hal itu. Dan tiba-tiba pengacara Kobe datang. Si ajusi pun langsung ciut. Namun ternyata pengacara itu ditugaskan khusus oleh seseorang, entah siapa itu. Setelah memastikan Haeyoung naik busnya, Ji-uk ternyata dijemput oleh si ajusi misterius, membawa Ji-uk ke apartemen yang kini akan ditinggalinya, juga memberikan kartu kredit beserta mobil. Dan sebagai gantinya Ji-uk harus rajin bekerja. Sungguh aneh. Ji pun curiga apakah pria itu adalah ayahnya. Tapi ternyata katanya ajusi itu mandul. Dan Kyu-hyun ditekan oleh ayah untuk memilih antara kehilangan warisan atau menandatangani perjanjian. Jika ia tak bisa membereskan masalah komentar kebenciannya secara diam-diam, maka ia bersedia dipecat. Ibu tiba-tiba menghentikan langkahnya Kyu-hyun dan menyuruh sang pengacara untuk membuat surat wasiat baru, di mana jika suaminya suatu saat merusak reputasi perusahaan, maka akan menyerahkan segala asetnya pada dirinya, yaitu istri dari pimpinan. Ayah pun langsung mingkem, karena ternyata tadi ibu melihat tindakan ayah yang tampak tertarik dengan pegawai baru di Kobe. Kyu-hyun lalu bersusah payah nge-gym, tapi ia memiliki kaki yang sungguh lemah, tak punya motivasi. Dan Haeyoung pun kaget karena Ji-uk menjadi salah satu pegawai baru yang masuk ke dalam timnya. Tim pun segera mengadakan pesta penyambutan untuk hal itu. Haeyoung menggila, ia mabuk berat. Dan begitu ada kesempatan berdua dengan Ji-uk,
Ia menuangkan amarahnya karena masih takut ketahuan oleh yang lain tentang status suami istri keduanya. Karena mabuk, Jiuk pun mengantarkannya pulang. Dan tiba-tiba ada pria misterius di depan rumah Haeyoung. Tapi ternyata itu adalah An Woo-jae yang mabuk berat. Terjadi pertengkaran antara Jiuk dan Haeyoung karena Jiuk hendak menelpon istrinya An Woo-jae. Tentu Haeyoung melarang, tapi Jiuk malah menyangka Haeyoung masih menyukai Woo-jae, makanya melindungi pria itu. Haeyoung tak peduli dengan yang ada di pikirannya Jiuk, jadi memintanya untuk pergi. Tapi ternyata Jiuk tak tega, akhirnya membopong tubuh An Woo-jae yang pingsan untuk naik ke dalam taksi. Sementara itu, Jaeyeon berada di kantor polisi lagi untuk menyelesaikan kasusnya. Ia benar-benar tak mau berdamai dengan hatersnya. Dan ternyata di luar malah bertemu dengan pria itu, yaitu Bok Kyo-hyun. Jaeyeon dengan raut sedih membuang semua permintaan maafnya pada Kyo-hyun. Kyo-hyun pun tak terima karena ia telah dengan tulus menulis surat-surat itu. Jadi apa yang harus dilakukannya? Dengan pedih Jaeyeon berkata untuk Kyo-hyun mati saja. Karena itulah kalimat yang Kyo-hyun katakan pada Jaeyeon puluhan kali di komentar kebenciannya. Kyo-hyun pun kalut, hampir saja ia tertabrak. Jaeyeon yang melihat hal itu pun kaget dan langsung pingsan di tempat. Tapi ternyata skill pengemudinya hebat, patut diacungi jempol. Karena Kyo-hyun baik-baik saja. Melihat Jaeyeon yang terkapar berdasarkan latihan nge-gym tadi, Kyo-hyun pun membopong tubuhnya Jaeyeon meski dengan kaki yang lemah itu. Dan kini di Kulbi heboh. Tiba-tiba Haeyoung dipanggil tim auditor karena katanya dia telah melakukan perundungan pada karyawan baru. Yang ternyata itu adalah perbuatan si karyawan baru lainnya. Ia mendengar percakapan Haeyoung dan Jiuk semalam dan salah mengartikan hal itu. Jadi melaporkan tindakan Haeyoung sebagai perundungan. Mendengar hal itu, Jiuk buru-buru menghampiri Haeyoung dan dengan mantap mengatakan jika ia bukanlah korban, tapi adalah suami Son Haeyoung. Dan episode 5 pun berakhir di situ.